Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai Jakarta kesulitan air bersih. Baik, Pak Nelson, ini kan bisa dikatakan banyak sekali masyarakat yang mengeluh begitu, air di Jakarta kok kayaknya kurang bersih. Nah, ini kalau tadi dikatakan di awal 40% kurang lebih air tanah digunakan sebagai kehidupan lah. Nah, ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Solusi dari SDA sendiri untuk menangkal hal ini seperti apa sih, Pak? Oke, mungkin bisa saya jelaskan kenapa kondisi quality air tanah kita pun ternyata sebetulnya kualitinya nggak terlalu baik ya. Memang karena ada hal lain yang penyebab itu karena pengelolaan air limbah di DKI Jakarta pun belum berjalan dengan bagus. Masyarakat kita masih menggunakan tangki-tangki septik atau yang langsung meresap ke tanah. Itu yang menyebabkan kualiti air tanah kita buruk, jelek gitu. Jelek sih relatif, tapi kalau dihitung oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mengandung koli semua sebetulnya. Yaitu ada indikasi sudah tercemar oleh limbah domestik. Ini memang penyediaan air bersih dengan pengendalian air limbah berjalan bersamaan. Jadinya ya kejar-kejaran gitu. Saat ini kami memang sedang lagi memulai pengendalian air limbah melalui sistem perpipaan dan juga air bersih yang tadi kita cari bagaimana membuat air kita menjadi air baku sehingga masyarakat kita harapkan bisa menggunakan air perpipaan, tidak lagi air tanah. Jadi itu dua hal itu memang berjalan beriringan dan memang akan menjadi pekerjaan besar DKI ke depan setelah banjir. Itu yang memang menjadi PR besar kami di Dinas Sumber Daya khususnya dan untuk DKI secara umumnya. Pak Firdaus, ini kan tadi Pak Nelson mengatakan pengelolaan air limbah yang memang kurang baik, akhirnya menyebabkan air tanah aja jadi kurang baik juga nih. Nah, berarti peran pemerintah di sini terkait dengan untuk memperbaiki pengelolaan air limbah seperti apa? Oke, saya jelaskan dulu. Air tanah itu dibagi dua. Air tanah dangkal dan air tanah dalam. Dangkal itu ya sampai 60 meter kategorinya di DKI Jakarta. Di bawah itu adalah kita kategori air tanah dalam. Air tanah dangkal ini pengisiannya, pengimbuhannya tergantung musim hujan dia terisi, musim kemarau dia saat. Air tanah dalam relatif tidak terpengaruh oleh musim hujan. Kenapa? Pengimbuhannya datang dari daerah imbuhan lain. Yang diambil oleh masyarakat perumahan adalah air tanah dangkal. Ini basically tidak mempengaruhi laju turun muka tanah. Hanya kualitasnya yang tidak memenuhi standar karena terkontaminasi tadi. Tetapi yang kita khawatirkan adalah air tanah dalam. Kenapa? Karena ini yang diambil oleh entitas komersial, gedung perkantoran, ya hotel, ya mall, diambil dalam jumlah yang masif sekali, ya, dan itu juga banyak yang dimanipulasi sumurnya. Ada yang 5 dilaporkan cuma 2, ya. Ya bayangkan, ya, lalu kemudian ini pengisiannya lambat sekali. Makanya kemudian penelitian LIPI tahun 2009 itu mengatakan bahwa sebagian air tanah dalam di Jakarta sudah rasanya sudah tidak tawar lagi, dikategorikan kemudian anta asin. Ini kemudian heboh, dikatakan bahwa intrusi air laut sudah sampai di Semanggi, padahal tidak sebetulnya. Apa yang terjadi? Yang diambil itu adalah karena diekstrak terus air tanahnya, akhirnya yang terambil air tanah purba. Kan dulu sebelum 4.000 tahun yang lalu ini tempat kita berdiri ini kan masih laut ini. Karena persedimentasi terbentuklah daratan tadi, makanya delta kawasan ini gitu. Jadi inilah sebetulnya yang diambil, ya diekstrak makin masif tadi itulah akhirnya adalah air yang usianya tua, dan itu dibuktikan dengan penelitian isotop C16, usianya ketahuan. Ya, jadi ini yang saya katakan, yang mempengaruhi laju turun muka tanah adalah air tanah dalam. Air tanah dangkal ini persoalannya adalah dia surut ketika musim kering, dia penuh ketika musim hujan. Kualitasnya dipengaruhi oleh lingkungan di atasnya. Memang benar, Jakarta belum memiliki sistem sewerage seperti di Singapura, di Manila. Banyak memiliki septic tanknya pun masih mending ya. Banyak diantaranya kemudian tidak standar gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bersama pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta, bagian dari NCICD, National Capital Integrated Coastal Development tadi itu, diantaranya menata kembali bagaimana air limbah ya diolah dari zona 1 sampai zona 16 tadi gitu. Bantuan pemerintah pusat diberikan tadi. Jangankan mengolah air limbah, mengolah air minum saja kita masih tertinggal gitu.
Jadi ini tantangan kita bersama sebetulnya. Baik. Nah ini Bang Firdaus menarik sekali karena untuk ibaratnya ada target nggak sih Bang dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah sendiri? Selalu ada dan target. Kira-kira target ini kapan? Karena pasti kan masyarakat juga menunggu nih untuk air bersih. Ya, targetnya ada. Pemerintah pusat udah setting, ya 100 0 100. 100 air minum, ya kosong kumuh, kemudian 100 tadi itu penanganan sanitasinya. Baik. Tetapi target ini kan juga tidak akan mungkin kita capai kalau resources kita tidak miliki. Kedua, komitmen tidak kita jaga. Ya, ketiga tadi itu publik juga tidak berpartisipasi. Gitu. Di daerah juga demikian. Dulu waktu saya di regulator air minum, kita set by 2022 nanti di akhir tahun 2022 ketika kontrak ini kembali. Betul. Jika tidak ada pengambil alihan, kita harusnya sudah bisa melayani hampir mendekati 80% air perpipaan. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Betul. Tapi sampai detik ini masih dalam proses terus ya berarti Pak ya? Iya, sebetulnya progresnya nggak signifikan. Nggak signifikan. Baik. Pak Pur, tadi kan dikatakan oleh Pak Firdaus juga mengatakan air tanah dalam ini sangat mengerus tanah sekali ya. Tadi hampir kurang lebih 80 hingga 90 gedung, khususnya di DKI Jakarta yang memang ibaratnya terlibat lah dalam hal ini. Dari DPRD sendiri, sudah ada komunikasi kah? Kita mencoba komunikasikan dengan Pak Gubernur supaya mengambil tindakan ekstrim. Ya, ekstrim. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak hidup untuk kita, tapi untuk generasi berikutnya. Betul. Eksploitasi yang mereka ambil melebihi kebutuhan dasar orang. Orang itu standarnya 150 liter sampai 200 liter per hari. Ya, sebetulnya di perkotaan 120 liter per orang per hari. Kalau di desa itu 60 liter per orang per hari. Sekitar begitu. Ini kita bicara perkotaan Jakarta ya? dengan sebentar orang ke toilet gitu. itu persoalannya. Sering, Pak. Artinya ketersediaan air di dalam tanah ini memang harus dijaga betul. Kecuali memang program sumur serapan ini sudah mulai kita galakan di 267 kelurahan. Persoalannya ini belum semua bisa terabsorb dengan sempurna. Soal anggaran, mungkin nanti Bang Nelson juga bisa mulai mengajukan anggaran untuk sumur resapan. Sekarang kita mulai mencoba menyampaikan kepada Pak Gubernur, coba sampaikan bahwa air tanah kembalikan ke tanah. Air bekas wudhu kita berikan drainase, kemudian kita buat sumur resapannya. Air bekas hujan kita tampung, kemudian kita tampung lagi ke tanah. Kita pakai buat wudhu, kita buang lagi ke tanah. Itu yang kita mau lakukan. Dan kalau ini simultan dilakukan oleh seluruh masyarakat Jakarta yang tinggal di pedesaan menggunakan 40% tadi yang tanpa air pipa, ini akan bagus sekali. Karena sekarang mereka leluasa menggunakan air masih banyak. Sejauh ini hasil ataupun air tadi buangan kemana Bang prosesnya Bang? Mengalir ke sungai. Baik. Itu yang tidak ada drainase tadi. Air itu kan sifatnya cuma 3. Diserap oleh bumi, nguap ke atas atau alirkan ke laut. Mau pilih yang mana sekarang? Lebih rendah. Itu persoalannya kan? Iya. Berarti yang tadi tindakan terus ke laut gitu. Salah satu tindakan ekstrimnya adalah serap ke tanah. Balik lagi ke tanah. Jadi dari tanah ke tanah lagi gitu ya. Tadi kita ngomongin tanah Pak Yoga. Sebenarnya kondisi ini kan bisa dikatakan di Indonesia air tanahnya kurang baik. Sebenarnya kondisi yang sebenarnya itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Nelson, terus Pak Pur dan Pak Firdaus ini kondisi air tanah dangkal ya. PR utama kita memang ada, saya melihat ada 3 paling enggak. Yang pertama harus pilah-pilah karena solusinya juga berbeda. Yang pertama tentu adalah rencana induk tentang pengelolaan air dangkalnya. Ini pemompaan air tanah yang masuk ke dalam 40%. Hampir sebagian besar perumahan kita antara letak pompa air dengan septic tank itu di bawah 10 meter. Ya, dengan rumah yang sangat padat ini otomatis nggak punya ruang sebenarnya kan, otomatis 36 gitu ya. Nah 36 apalagi hanya 6 meteran gitu, itu udah bisa dipastikan air tanah yang diambil sudah pasti akan tercemar. Jadi dengan demikian target utama perpipaan justru ada di situ ya, di tempat-tempat penggunaan pompa. Masalahnya yang tadi kita sebut dengan permukaan yang sangat padat itu justru sebagian besar yang tidak dialiri perpipaan itu merupakan kawasan kumuh. Artinya bukan pemukiman yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi pemerintah juga tidak bisa masuk ke situ. Otomatis kan harus ada program jangka panjang bagaimana pemukiman yang tidak sesuai peruntukan ini harus direlokasi. Ya. Kalau dibiarkan di situ, apapun yang dilakukan pemerintah jadi tidak bisa. Kurang maksimal gitu ya? Ya, dan tidak boleh sebenarnya kan, karena dia merupakan daerah-daerah dalam tanda petik daerah ilegal tadi. Jadi salah satu PR yang perlu dibicarakan untuk pengelolaan air dangkal. Kemudian tadi Pak Pur sudah cerita tentang air dalamnya sendiri.
dari seluruh gedung-gedung ini kan baru bicara gedung-gedung yang ada di Sudirman, Sudirman Tamrin. Bagaimana dengan gedung-gedung di luar segitiga emas? Ya, kawasan segitiga emas ini saya yakin begitu banyak gedung-gedung di Jakarta, semakin ke utara umpamanya, pasti lebih banyak mengandalkan pompa-pompa yang lebih dalam lagi. Nah, ini kan belum ada tindakan yang tegas. Artinya kalau memang serius, berani nggak kita target dalam waktu 5 tahun ke depan seluruh pengambilan pompa air dari gedung tadi itu dihentikan secara bertahap. Itu juga perlu program dan keberanian yang tegas gitu. Nah, ketiga, Pak Firdaus sudah cerita tadi soal banjir. Ini kan contoh bagaimana pengelolaan air kita belum maksimal juga. Padahal kita punya kiriman air yang cukup besar, ya, yang harusnya kalau kita tampung, kita olah. Jadi anugerah. Jadi anugerah, bukan bencana. Bukan musibah itu. Jadi ini juga PR lain yang harus diselesaikan secara terpisah. Jadi ada 3 PR yang harus dilakukan secara terpisah, tapi dilakukan secara paralel. Karena masing-masing nanti pada akhirnya akan terkait. Kalau tambah itu, kita punya mimpi bersama nggak di semua teman-teman yang sini bahwa dalam waktu 5 bahkan 10 tahun lagi kita bisa minum air langsung dari keran, langsung taman. Itu kan seperti harusnya impian kita udah langsung ke sana. Cita-cita PDAM 2008 jadi ya. PR-nya nih untuk pusat atau Pemda nih? Harus untuk semua, ya. semua tidak mungkin sendiri-sendiri gitu. Bahkan tadi dikatakan Pak Firdaus, keterlibatan masyarakat juga sangat penting di sini. Baik, kita tahan dulu Pak Yoga karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Suara Jakarta.